kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kembali lagi kita ketemu sama Ayah Syarif Official. Nah, hari ini kita ngobrol tentang masalah tanah dan air. Gitu. Ada apa dengan tanah air? Ya, buat berbangsa bernegara tanah air perlu adil. Jadi tanah dan air tidak boleh diambil oleh siapa-siapa. Tanah dan air nggak boleh Tidak diambil boleh siapa-siapa. karena itu milik Gusti Allah ya. Yakni harus sudah pertahankan sampai titik darah penghabisan. Nah, kita pun tercipta dari tanah dan air. Dari nutfah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Fanyanjuril insanu mimma khuliq liqaumin ma'indafid ya'ruzu min baini sulbi wa tar'ib. Dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan, yakni air, nutfah atau spermatozoid dan ovum, air. Nah, inilah. Jadi jasad kita pun dari tim dari tanah. Jadi dari nur ahadiyah Allah Subhanahu wa taala terciptalah Nur Muhammad. Dengan dasar Nur Muhammad tadi terciptalah jasad manusia ini. Jasad manusia terdiri pada unsur api, angin, air, bumi. Mantap. Ya, batar. Api kalahnya sama air. Oh, ya. Air kalahnya sama angin. Angin kalahnya sama bumi. Tuh. Bumi kalahnya sama jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah. Jadi kalah dengan jiwa yang tenang. Itu menurut Nur Kemuhammadan terciptalah jasad manusia. Tapi dari Nur Ahadiyah Allah tadi, setelah kusempurnan makhluk Adam jasad tadi, maka kuhembuskan sebagian ruhku, dihembuskan dari tiupan ruh tadi. Itulah yakni dari Ahmad. Ahmad. Jadi Ahmad Ruhullah. Nah itulah. Jadi kalau ada dua unsur tim tanah tadi Nur Kemuhammadan dan unsur Ahmad. Ahmad Ruhullah. Nah itulah terciptalah ruh. Yakni ruhnya daripada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Ruhnya daripada 124.000 para nabi-nabi Allah. Ruhnya daripada 313 para rasul-rasul Allah. Ruh daripada ulul azmi 5 rasul-rasul Allah yang sabar-sabar. Nah tentunya lagi terciptalah di akhir zaman nanti ruhnya ruh dan jasadnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dari tiada menjadi ada menjadi tiada. Itulah tanah dan air. Jadi harus kita cintai tanah air karena kita tercipta dari tanah dan air. Kita ciptakan di NKRI ini tanah dan air. Kita nggak boleh dikuasai oleh bangsa asing. Ini harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yakni menuju masyarakat adil dan makmur. Tapi bagaimana dengan kekayaan sumber tanah yang ada, sumber air yang ada? Hari ini banyak manusia yang mengklaim bahwa ini tanah gua, ini air gua, kayak gitu aja.
Nah posisi itu juga dikuasai sama orang-orang yang punya kekuatan, katanya yang punya apa sih namanya, keinginan mungkin ya, namanya manusia ya, seperti saya juga sama punya keinginan pengen ke angkasa, pengen kemana, tapi kan sebatas keinginan gitu kan. Tidak boleh juga serakah manusia gitu, karena bumi terlalu luas untuk manusia berinovasi, tapi sejengkal tanah akan menjadi masalah kalau manusianya itu serakah. Nah hari ini bumi sedang diduduki dengan kebanyakan manusia yang serakah-serakah itu, sementara manusia itu sebetulnya tercipta dari tanah itu sendiri. Itu bagaimana? Tapi kalau manusia yang serakah kayaknya tidak ya. Oh gitu ya? Yang serakah banyakan orang. Oh iya. Ya, orang serakah ada, manusia serakah ada. Oh iya, salah berarti. Berarti yang serakah itu orang-orang. Manusia pakai orang. Karena orang belum tentu manusia. Kalau manusia sudah pasti orang. Sudah pasti orang. Kalau orang itu masih jiwanya hayawanatik. Wujudnya orang, sifat-sifatnya kebinatangan, hayawanatik. Jadi itu karena apa bisa dikuasai oleh sifat binatang, sifat kesetanan, kejinan? Karena masih sukma. Nah, tapi kalau sukma tadi dilatih, sukmanya diajar bersahadat, nah agar menjadi jiwa, meningkat jadi jiwa. Nah kalau udah jiwa namanya manusia. Jadi yang serakah itu bukan manusia tapi orang. Orang serakah. Di sini kenapa? Karena egois, egosentris, karena keinginan, karena hawa nafsu. Maka itu kita belajar mengendalikan hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu. Kita kendalikan hawa nafsu. Bagaimana? Dengan banyak-banyak berzikir kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu. Maka dengan berzikir jiwa menjadi tenang. Ala bizikrullahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir jiwa menjadi tenang. Disinilah pengendalian diri. Jadi hawa nafsu tidak boleh dibunuh, tapi dikendalikan. Kenapa? Belajar kita kenal. Jadi kalau pada diri kita, wa nahnu aqrabu ilaihil min hablil warid wa huwa ma'kum aina ma kuntum wallahu bima ta'malun basir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi orang itu harus belajar kenal dirinya. Karena sebelum kita lahir ke dunia ini, kita diminta persaksian, bersaksi. Jadi orang yang bisa lahir ke dunia kayak kita ini, berarti kita ini lulus seleksi dari Allah, syahadat kita dalam rahim. Karena 4 bulan di dalam rahim, kita sudah diminta persaksian oleh Gusti Allah. Persaksian. Alas tubirubikum na'am qala bala syahidna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi karena kita mengambil komitmen itu, perjanjian dengan Gusti Allah, kita selamat bisa keluar dari alam rahim masuk ke alam dunia. Tidak sedikit yang tidak menyepakati tadi, mengingkari itu, belum dia lahir ke dunia, yakni keluar dia, yaitu keguguran atau fluron. Jadi siokianya bagi calon-calon kaum bapak, kaum ibu, orang yang rumah tangga ini, sebelum dia berumah tangga dia belajar ngaji dulu, belajar ilmu agama dulu, karena sekarang dia akan memasuki proses rumah tangga dan akan jadi orang tua. Nah, jadi kepinginnya orang tua anaknya soleh dan solehah, jadi orang baik-baik. Tapi apa mungkin bisa terwujud anak yang baik-baik kalau orang tuanya tadi, sang calon bapak, calon ibu tidak tahu ilmunya. Nah, sedangkan kita sama-sama ketahui, nggak kita budak gitu ada dari janin, spermatozoid dan ovum, janin tadi, begitu 4 bulan ditiupkan ruh, jadi persaksian. Nah, dan sudah ada ruh. Saat dalam ruh itu, kalau ingin jadi anak yang soleh-soleh, ibu bapaknya jadi orang baik. Ingin jadi soleh-soleh, mengerti hafid Quran, harus bapak ibunya rajin-rajin baca Al-Quran, mengkaji isi daripada Quran, banyak-banyak berzikir. Jadi begitu keluar dari dunia, dari masuk ke alam dunia, anak janin tadi jadi anak soleh-soleha. Jadi impossible kalau udah lahir ke dunia, nggak mungkin orang makanan ibu bapaknya nggak beres berkali kan. Oh gitu ya. Berarti kalau mendoakan seorang anak yang soleh atau segala macam dengan kebaikan itu ketika
janin ada di dalam dalam rahim. rahim masih. Itulah yang terbaik. Kenapa? Kita membentuk si anak tadi agar jadi anak soleh dan soleha. Berapa banyak kenyataan sudah lahir ke dunia, bapak ibu pilih dia anak soleh nggak bisa jadi anak soleh. Kenapa? Karena ibu bapaknya tidak mengkonsep, tidak memanajemen anak tadi agar jadi anak yang soleh dan soleh. Oh, padahal Allah menciptakan dengan bahan yang sama. Iya. Ketika manusia diciptakan bahannya sama tadi, tanah, unsurnya air, api, Iya. Angin dan angin. Kenapa kita bisa keluar dari rahim ibu kita? Karena ibu kita kepanasan. Kepanasan apa? Karena di dalam rahim kita berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Selalu kita berzikir itu. Hari kita keluar. Karena panas keluar. Nah, itu begitu lahir biasanya kepala dulu. Kalau nggak nyungsang ya. Kepala dulu. Anak bayi tadi keluar tengkurap. Dan umumnya 9 bulan ya. 9 bulan 10 hari. Keluar kepalanya dulu. Nangisnya eyang, Robi, Tuhan. Begitu dari potong pusar itu tadi, nah, dimandiin sama paraji atau dukun beranak atau bidan atau dokter, dimandiin suaranya berubah, Allah. Tuh. Nah, kenapa kita lihat kisah Nabi Yunus alaihissalam? Waktu di dalam perut ikan nun, ikan paus, kenapa Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan nun, ikan paus yang raksasa itu? Ya, kenapa? Karena Nabi Yunus dalam perut ikan berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Terus Nabi Yunus baca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Dari kalimat zikrullah tadi, kalimat Qur'aniyah tadi dibaca menimbulkan energi panas. Nah, karena panas ikan pausnya kepanasan. Luar ceritanya gitu. Iya, buat teman-teman kalau ada yang dalam posisi mengandung 12 bulan keluarnya Samson. Oke ya, mumpung belum ke rahim yang lainnya nih, kita break dulu sebentar. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aira. Minum para jawara. Para Jawa